Karena Joko Widodo itu yang kita udah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. Dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum adalah Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo. Saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini compang-camping. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandri Talupi Kabupaten Bulukumba. Video kali ini yang akan kita up ke publik adalah kemarahan daripada salah seorang purnawirawan TNI. Dia adalah Jenderal Sunarko yang kita tahu sebagai mantan Danjen Kopassus. Beliau ini adalah orang yang memang sangat sakit hati dengan Pak Jokowi beserta Pak Prabowo. Alasannya sederhana. Pertama, yang paling gampang kita analisa adalah bahwa beliau ini pendukung Anies Baswedan pada saat Pilpres. Wajar saja kalau kemudian sampai hari ini sangat sakit hati, apalagi kita tahu sebelumnya pernah tersangka makar dan bahkan sempat ditahan gara-gara disinyalir melakukan sindikat perdagangan senjata. Dan boleh jadi karena hal tersebutlah yang membuat dia sangat marah ke Pak Jokowi, sampai video yang saya sematkan di awal itu adalah merupakan cuplikan pernyataannya, di mana dia dengan sangat lantang menyatakan bahwa 10 tahun Pak Jokowi melakukan penipuan, dan dia juga pastikan bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Sungguh sebuah tudingan yang sangat tidak masuk akal dilakukan oleh salah seorang purnawirawan TNI, jenderal lagi. Dan tidak sampai di situ, Prabowo pun tidak luput daripada cercaannya. Jadi menurutnya apa yang terjadi di negeri ini Prabowo tidak bisa urusi. Oleh karena itu, untuk apa katanya selalu keluar negeri? Karena di luar negeri pun katanya dia ditipu oleh Donald Trump. Bayangkan sampai Donald Trump dia bawa-bawa namanya hanya untuk mendegradasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagaimana video lengkapnya? Ini kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya diundang kemari, kemudian saya tanya acara apa? Deklarasi menolak kriminalisasi terhadap 12 aktivis ini. Karena itu saya hadir. Saya tahu ini adalah kriminalisasi terhadap orang tidak berdosa. Saya pernah dikurung 1 bulan karena kriminalisasi. Jadi saya tahu rasanya gitu. Menurut saya yang namanya kriminalisasi ini sama dengan fitnah. Orang tidak bersalah dituduh bersalah. Ini kan fitnah. Ingat orang-orang tua kita dulu, senior dulu mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya nggak mengatakan ini dilakukan oleh Joko Widodo. Karena Joko Widodo itu yang kita udah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia. KPUD DKI tidak ada. KPU Pusat nggak ada. Udah jelas. Yang lain-lain tadi udah jelas oleh Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan sini adalah aparat negara. Dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum adalah Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo. Saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini compang-camping. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di
Di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Di dalam negeri rakyatnya menderita dikriminalisasi ini. Bapak akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kalau ini kriminalisasi ditangani oleh polisi, polisi ini atasan langsungnya adalah presiden. Jadi dalam hal ini saya hanya mau mengatakan kepada tanggung jawab Bapak Presiden, satu masalah ini saja, masih banyak lain. Kejoliman, ketidakadilan, kebiadaban yang terjadi di dalam negeri, perampasan lahan, kriminalisasi, lain-lain hal. Dan kepada jajaran Polri, saya sampaikan pada kesempatan ini, ingat sumpahmu waktu dilantik sebagai polisi negara. Polri bukan polisinya pemerintah, tapi polisinya negara. Dan sekarang lebih sempit lagi, jadi polisinya Jokowi. Hari ini belum terbuka, dalam waktu secepatnya akan terbuka kelakuan bejat yang dilakukan oleh Polri. Dalam waktu dekat akan terbuka. Kalau rakyat sudah sadar bersatu, yakin sudah terbuka. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini Pak Prabowo, coba Bapak ikutin media sosial yang bersebar begitu banyak. Bapak jangan hanya menerima informasi dari orang lingkaran dekat saja. Dalam satu medsos saya pernah berkata di depannya Mas Eros, saya tahu yang namanya Presiden Prabowo ini tidak atau jarang sekali melihat berita di media sosial. Kita juga akan sounding telinga sekitar. Dapatnya informasi dari orang sekitarnya, dan orang sekitarnya itu saya tahu anak-anak muda yang tidak begitu mendalami bagaimana ngurus negara. Ya dampaknya seperti kemarin Presiden mengatakan, mau dikatakan menuduh atau mengatakan bahwa yang demo yang menyatakan Indonesia gelap di biaya yang koruptor. Kebalik Pak, kebalik. Koruptor tuh pingin gelap, padahal anak-anak ini mengatakan sekarang gelap, mari kita bikin terang. Dan kalau terang, mati itu koruptor. Jadi Bapak jangan dengar berita dari orang-orang sekeliling Bapak yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya yang nuntut kepada Presiden, kemana Bapak? Rakyat Bapak ini udah teriak dari Sabang sampai Merauke. Polri, bersikaplah profesional, jujur, adil. Jangan nanti semua kebiadaban ini ada pertanggungjawabkan dunia akhirat. Kemudian pada kesempatan penutup ini saya sampaikan kepada anak-anak muda yang notabene anak-anak saya. Jangan biarkan kondisi bangsa yang carut marut ini oleh yang namanya Joko Widodo dan turunan anaknya menghancurkan negara ini. Masa depan ini milik kamu. Jangan diam aja anak muda. Kalau saya, Mas Eros, Pak Abraham Samad tinggal nunggu ninggalkan dunia ini kapan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Ya kata Pak Roy, saya 72 tahun masih muda gitu. Ya alhamdulillah kalau demikian gitu. Itulah terakhir saya sampaikan kepada anak-anak muda, terutama anak-anak mahasiswa. Jangan sampai masa depanmu dirampas oleh manusia-manusia rakus serakah. Sekali lagi, anak muda, khususnya mahasiswa,
kelompok-kelompok yang terdidik. Jangan sampai masa depanmu dirampas oleh manusia penipu, rakus. Itulah yang dia sampaikan pada kesempatan ini. Saya berdiri di sini, saya yakin ini ada tindak kriminalisasi. Saya nggak jelaskan lain-lain. Tapi ini terjadi karena pemerintahan kita dan karena aparat kita tidak beres. Sekian, terima kasih. Sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh Jenderal Sunarko. Jadi mereka ini memang barisan sakit hati semua. Apalagi kalau kita tahu ya bahwa Jenderal Sunarko ini adalah merupakan orang di balik gerakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan itu pun saya kira semua itu dilatari karena memang sangat benci dengan Pak Jokowi. Entah apa yang terjadi di masa lalu pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, kenapa orang tua ini sangat menaruh dendam kepada Pak Jokowi ya. Tapi apapun itu yang dilakukan oleh mereka semua ini, saya yakin pada saatnya nanti akan mendapat ganjarannya. Kita berharap sekali lagi mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa betul-betul cerdas menelaah setiap informasi yang beredar. Mana informasi yang memang hoaks, mana narasi yang sifatnya kebohongan. Sebab kalau tidak, narasi-narasi semacam ini tidak saja merusak kebangsaan kita, tetapi juga bagi generasi muda kita sangat berbahaya. Karena sekelas jenderal saja yang ngaku paling NKRI, ngaku paling Pancasilais, ternyata kerjanya hanya merongrong pemerintahan yang ada. Nah, ini contoh yang tidak baik, jangan sampai kemudian ini diikuti. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.